nama saya Eva Sulistiani dari Prodi PGSD Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang ada di sekitar rumah saya. Saya membuat jurnal dengan judul Kesulitan Peserta Didik pada Mata Pelajaran Matematika dalam Proses Pembelajaran Daring. Karena sekarang pembelajaran dilakukan secara daring dan matematika tergolong sulit bagi peserta didik, jadi saya mengambil judul tersebut. Saya melakukan wawancara kepada peserta didik dan orang tua untuk menanyai permasalahan apa saja yang telah dihadapi ketika pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka antara guru dengan peserta didik sekarang telah berubah karena adanya COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Virus ini menjadikan semua pembelajaran dilakukan secara daring atau secara jarak jauh, dilakukan di rumah masing-masing. Kebijakan tersebut diberlakukan supaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Nah, adanya perubahan tersebut diharuskan peserta didik melakukan pembelajaran di rumah dengan bantuan orang tua. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Android, di mana terdapat beberapa aplikasi di dalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi sebagai proses belajar mengajar, yaitu seperti WhatsApp Group, Zoom, Google Chrome, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar suatu mata pelajaran tanpa terkecuali, termasuk mata pelajaran matematika. Karena pembelajaran matematika dianggap pembelajaran yang paling sulit bagi peserta didik, kebanyakan seperti itu. Karena pembelajaran matematika itu harus menggunakan rumus, jadi peserta didik akan memahami pembelajaran matematika jika pembelajarannya dilakukan secara langsung antara guru dan peserta didik, dan di situ bisa mendapatkan contoh secara langsung dari guru. Namun karena adanya COVID-19, jadi pembelajarannya dilakukan secara daring, dan pasti peserta didik dan orang tua itu mengalami kesulitan dalam belajar daring, khususnya pada mata pelajaran matematika. Dalam penelitian ini, saya mewawancarai peserta didik kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Selain peserta didik, saya juga mewawancarai orang tua. Dari wawancara tersebut, saya memiliki 2 pertanyaan kepada peserta didik dan juga orang tua, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran daring matematika selama pandemi, selama pembelajaran dilakukan di rumah. Dan yang kedua, kesulitan apa saja yang dialami peserta didik maupun orang tua dalam melakukan pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu bagaimana proses pembelajaran matematika secara daring. Hampir dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 yang saya wawancarai itu hasilnya sama. Proses pembelajarannya yaitu di awal melakukan presensi dengan menyebutkan nama lengkap yang dikirimkan ke grup WhatsApp. Kemudian guru menyampaikan materi dan menjelaskan materi melalui video yang dibagikan ke grup WhatsApp. Setelah itu, peserta didik ditugaskan untuk mengerjakan tugasnya difoto dan kemudian dikirimkan ke grup kelas. Rata-rata seperti itu. Tapi pada kelas rendah itu masih didampingi orang tua karena memang di usianya yang masih kecil dan pembelajarannya daring. Jadi dari peserta didik membutuhkan dampingan dari orang tua. Kalau yang kelas tinggi itu kebanyakan mandiri, tetapi kalau memang mereka tidak paham baru bertanya kepada orang tua atau saudara yang di dekat dia. Kalau pembelajaran yang kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2 itu hanya menggunakan WhatsApp saja, aplikasi WhatsApp sebagai bantuan proses pembelajaran. Kalau yang kelas tinggi, kelas 4 dan kelas 6 itu kelas 4 ada yang menggunakan Google Classroom dan
kelas 6 ada yang menggunakan Zoom. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan saya yang kedua, yaitu kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam pembelajaran matematika secara daring. Kita mulai dari kelas 1. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, terdapat beberapa kesulitan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena kelas 1 itu masih kanak-kanak, jadi kebanyakan informasi yang saya dapatkan dari orang tua. Kesulitan tersebut yaitu seperti peserta didik sulit untuk diminta mengikuti pembelajaran karena lebih senang untuk bermain. Selanjutnya, karena pembelajaran melalui WhatsApp, sedangkan orang tua tidak memiliki handphone Android, jadi pembelajarannya itu menggunakan HP kakak, sedangkan kakak juga membutuhkan handphonenya sendiri untuk pembelajaran daring. Kemudian kesulitan yang ketiga, peserta didik selalu bertanya kepada orang tua, sedangkan orang tua minim akan pengetahuan. Karena kebanyakan sekarang orang tua pada mengeluh kalau pembelajaran kelas 1 itu sudah sulit. Jadi orang tua itu minim pengetahuan jika ditanyai peserta didik sulit untuk menjawab. Kesulitan yang selanjutnya yaitu peserta didik merasa bosan jika pembelajarannya dilakukan secara daring. Jadi sulit untuk diminta melakukan pembelajaran. Selanjutnya, kesulitan orang tua dalam memahamkan materi matematika kepada peserta didik. Kalau sudah dijelaskan, peserta didik itu selalu tidak paham. Itu yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran daring matematika. Kemudian, daya ingat peserta didik yang sering lupa pada pelajaran matematika. Selanjutnya, ketika orang tua sedang bekerja, peserta didik tidak mau didampingi kakaknya sehingga sulit mengajarkan materi dari guru. Sekarang lanjut kita bahas kesulitan dari peserta didik kelas 2. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami peserta didik kelas 2 dalam pembelajaran daring matematika, yaitu yang pertama, karena orang tuanya bekerja di pabrik, jadi tidak bisa mendampingi peserta didik pada saat melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, peserta didik sulit untuk disuruh mengerjakan tugas dari guru karena lebih senang untuk bermain game daripada mengerjakan tugas. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki sifat emosional sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kesulitan yang sama dari semua kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 yaitu peserta didik sulit untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru, apalagi itu pelajaran matematika. Selanjutnya kita bahas yang kesulitan peserta didik kelas 4. Kesulitan yang dialami peserta didik kelas 4 yaitu karena pembelajarannya menggunakan Google Classroom, sedangkan peserta didik tidak begitu memahami tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Classroom. Itu menjadikan salah satu kesulitan untuk peserta didik melakukan proses pembelajaran daring. Yang kedua, peserta didik sulit untuk memahami materi yang telah diajarkan guru karena penjelasannya yang terlalu singkat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menganggap mata pelajaran matematika itu pelajaran yang paling tidak disukai karena menurutnya pelajaran yang paling sulit. Jadi peserta didik merasa malas untuk mengerjakan tugas. Kesulitan yang keempat, peserta didik merasa sulit untuk menghafal rumus matematika. Kemudian yang kelima, kesulitan karena orang tua juga tidak paham mengenai materi. Yang keenam, kesulitan jika guru melakukan sesi tanya jawab, sedangkan peserta didik belum begitu memahami materi yang telah diajarkan. Lanjut dengan kesulitan peserta didik kelas 6. Pada hasil wawancara yang telah saya lakukan, peserta didik kelas 6 mengalami kesulitan, yaitu yang pertama, peserta didik kesulitan untuk menentukan rumus sehingga sulit untuk menemukan jawaban dari soal tersebut.
Yang kedua, peserta didik pernah tidak mengumpulkan tugas karena tugas yang dia kerjakan belum selesai, belum menemukan jawabannya karena rumus yang rumit, sedangkan batas pengiriman sudah selesai. Jadi peserta didik tidak bisa mengirimkan tugas atau terlambat dalam mengirimkan tugas. Yang keempat, karena kelas 6 menggunakan aplikasi Zoom, jadi peserta didik sulit untuk menggunakan aplikasi Zoom karena jaringan internetnya yang sulit. Jadi begitu proses pembelajaran dan kesulitan peserta didik dalam melakukan pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika. Terdapat beberapa kesulitan tadi yang sudah saya bahas, dan kesulitan itu berbeda-beda yang dialami peserta didik dan orang tua. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan yaitu terdapat banyak sekali kesulitan peserta didik pada saat pembelajaran daring mata pelajaran matematika, karena pembelajaran matematika itu harus menggunakan contoh yang benar-benar nyata dari guru kepada peserta didik yang harus diajarkan secara langsung. Jadi mereka merasa kesulitan jika pembelajaran matematika dilakukan secara daring. Beberapa kesulitan yang dialami peserta didik maupun orang tua itu karena kurangnya elemen dalam persiapan pembelajaran daring. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika guru, peserta didik, dan orang tua itu saling bekerja sama, karena pada dasarnya pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab orang tua maupun keluarga. Karena keluarga itu berperan penting bagi peserta didik untuk mendidik anaknya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.